Pagi itu, sinar matahari hangat menembus jendela rumah kecil Bu Sari di desa. Rumah berdinding kayu itu sederhana, tetapi penuh kehangatan. Bu Sari, seorang janda yang hidup sederhana, menyiapkan teh hangat sambil menyapu halaman rumahnya yang sempit. Hidupnya jauh dari kemewahan, namun ia merasa cukup. Setiap pagi, ia selalu bersyukur atas hari yang baru, meski tantangan hidup tak pernah benar-benar pergi. "Bu, nanti saya kirim uang lagi, ya." Suara Amara terdengar dari telepon yang ia letakkan di meja dapur. "Amara, jangan terlalu memaksakan diri," jawab Bu Sari lembut. "Ibu di sini baik-baik saja. Kebutuhan ibu tidak banyak. Fokus saja pada keluarga kecilmu." Amara tersenyum tipis di ujung telepon. Ia tahu ibunya selalu berusaha tidak merepotkan siapapun, tetapi Amara tetap ingin membantu. Baginya, kebahagiaan ibunya adalah prioritas. Meskipun hidupnya di rumah mertuanya tidak sepenuhnya mudah. Amara menikah dengan Raka 2 tahun lalu. Mereka tinggal di rumah keluarga besar Raka, sebuah rumah besar dengan gaya modern yang dihuni oleh ibu Raka, Bu Mira. Meski rumah itu megah, suasananya seringkali dingin karena sikap Bu Mira yang suka mengatur dan memandang rendah orang lain, terutama Amara. Sebaliknya, Raka, suami Amara, adalah pria yang lembut hati tetapi seringkali tidak tegas, terutama dalam menghadapi ibunya. Hari itu berjalan seperti biasa sampai sore menjelang. Amara sedang sibuk mengurus pekerjaan rumah di bawah pengawasan Bu Mira yang terus-menerus mengomentari setiap gerakannya. Ketika telepon berdering. "Halo, Amara." Suara tetangga Bu Sari terdengar tergesa-gesa. "Rumah Bu Sari kebakaran." Amara terdiam, tubuhnya mendadak kaku. "Apa? Bagaimana kejadiannya?" "Korsleting listrik, Amara. Semua barang habis terbakar. Kami sudah membawa Bu Sari keluar, tapi rumahnya sudah tidak ada yang tersisa." Amara tak bisa lagi mendengar sisanya. Segera setelah telepon ditutup, ia memberitahu Raka tentang musibah itu. Wajah Raka berubah tegang, tetapi ketika Amara meminta izin untuk membawa Bu Sari tinggal bersama mereka sementara waktu, ia terlihat ragu. "Amara, aku mengerti situasimu. Tapi kamu tahu bagaimana ibu. Aku tidak yakin dia akan setuju," kata Raka hati-hati. "Raka, ini ibu saya. Dia tidak punya tempat tinggal sekarang. Tolong," pinta Amara dengan suara gemetar. Matanya memohon. Melihat wajah Amara yang penuh kekhawatiran, Raka akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan bicara dengan ibu." Namun, seperti yang diduga, Bu Mira tidak menyambut kabar itu dengan baik. Saat Raka mencoba menjelaskan situasi Bu Sari, Bu Mira mendengus sinis. "Rumah ini bukan tempat penampungan. Kalau dia ikut tinggal di sini, siapa yang akan menanggung beban tambahan?" "Ibu, dia hanya akan tinggal sementara sampai menemukan tempat baru," Raka mencoba menjelaskan. "Sementara? Jangan lupa, aku yang membangun rumah ini, Raka. Aku yang mengurus semuanya. Jika dia datang, siapa yang akan menjaga batasan? Kamu tahu sendiri, orang seperti dia bisa terlalu nyaman dan sulit pergi." Raka hanya bisa terdiam. Sementara itu, Amara yang mendengar percakapan itu dari kejauhan merasa hatinya teriris. Ia tidak bisa membiarkan ibunya yang baru saja kehilangan segalanya hidup tanpa perlindungan. Akhirnya, atas desakan Amara, Raka mengambil keputusan. Esok harinya, mereka membawa Bu Sari ke rumah mereka. Ketika Bu Mira membuka pintu, wajahnya langsung mengeras. Tatapan dinginnya menusuk ke arah Bu Sari, yang berdiri canggung dengan membawa satu tas kecil berisi pakaian yang selamat dari kebakaran. "Terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal di sini," kata Bu Sari dengan suara lembut. Bu Mira hanya mengangguk singkat, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari hubungan yang penuh ketegangan. Sejak hari pertama, Bu Mira menunjukkan ketidaksukaannya secara halus. Dia memperlakukan Bu Sari seperti tamu yang tidak diinginkan. Ketika makan malam, Bu Mira sengaja memberikan piring terkecil untuk Bu Sari. Ketika Bu Sari membantu di dapur, Bu Mira akan mengomentari cara kerjanya dengan nada menyindir. "Bu Sari,
Mungkin di desa Anda biasa melakukan hal seperti ini. Tapi di sini, kami punya standar. Ucap Bu Mira suatu hari ketika Bu Sari mencoba memasak. Amara yang mendengar itu berusaha menenangkan ibunya. Bu, jangan terlalu diambil hati. Memang begitu cara Bu Mira bicara. Namun, jauh di dalam hati, Amara merasa geram. Ketika ia mencoba berbicara dengan Raka, suaminya hanya meminta dia bersabar. Amara, aku tahu ini sulit. Tapi ibu juga sedang menyesuaikan diri. Beri dia waktu. Namun, waktu seolah tidak mengubah apapun. Ketidaksukaan Bu Mira semakin kentara. Amara sering mendapati ibunya duduk sendirian di kamar. Wajahnya terlihat lelah namun tetap berusaha tersenyum. Ibu baik-baik saja. Amara bertanya suatu malam. Iya, Amara. Jangan khawatirkan ibu. Yang penting, kamu dan Raka bahagia. Jawab Bu Sari sambil menggenggam tangan putrinya. Namun, Amara tahu ibunya menyimpan kesedihan. Tidak mudah kehilangan rumah sekaligus menghadapi perlakuan seperti itu. Amara sendiri merasa terjepit. Di satu sisi, ia ingin menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, ia tidak bisa terus-menerus membiarkan ibunya diperlakukan dengan tidak adil. Kehidupan di rumah itu menjadi semakin berat bagi Amara. Musibah kebakaran yang membawa ibunya ke rumah itu ternyata menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Dan Amara tahu, ini baru permulaan dari perjuangan panjang yang harus ia hadapi. Hari pertama Bu Sari tinggal di rumah Bu Mira dipenuhi dengan keheningan yang penuh arti. Kehangatan yang biasa Amara rasakan dari ibunya terasa kontras dengan dinginnya suasana rumah ini. Bu Mira, meski tidak secara langsung mengusir, memperlakukan Bu Sari dengan cara yang membuatnya merasa tidak diterima. Tatapannya penuh penilaian, dan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya mengandung nada sinis yang sulit disembunyikan. Pagi-pagi sekali, Bu Sari bangun dan mencoba membantu di dapur. Ia berpikir, dengan sedikit kontribusi, setidaknya ia bisa meringankan beban rumah tangga ini. Namun, baru saja ia mengangkat panci untuk memasak air, Bu Mira sudah muncul dari ruang tengah dengan ekspresi tidak senang. Bu Sari, kalau mau membantu, lebih baik lap meja makan atau sapu halaman. Biarkan dapur ini diurus oleh orang yang lebih mengerti, katanya tanpa basa-basi. Bu Sari menunduk sopan. Maaf, Bu Mira. Saya hanya ingin membantu. Itu bagus. Tapi di sini, kami sudah punya sistem. Jangan sampai malah merepotkan. Jawab Bu Mira tajam. Amara, yang mengawasi dari sudut ruangan, mengepalkan tangannya. Ia ingin membela ibunya, tetapi sadar bahwa setiap kata yang ia ucapkan hanya akan memperburuk keadaan. Ia tahu persis bagaimana sifat Bu Mira, keras kepala dan selalu merasa benar. Sementara itu, Bu Sari hanya tersenyum dan beranjak ke halaman untuk menyapu, meski wajahnya terlihat sedikit memerah karena malu. Hari-hari berlalu, tetapi suasana rumah tidak pernah benar-benar hangat. Bu Mira mulai menunjukkan sikapnya dengan lebih terang-terangan. Saat makan malam, Bu Sari seringkali dibiarkan duduk di ujung meja dengan piring yang terlihat lebih kecil dari yang lain. Jika Bu Sari menawarkan bantuan, seperti mencuci piring setelah makan, Bu Mira akan mengkritik caranya. Bu Sari, mungkin di tempat Anda, ini sudah cukup bersih. Tapi di sini, kami punya standar, katanya sambil mengamati piring yang baru saja dicuci. Maaf kalau hasilnya kurang baik, Bu Mira. Saya akan lebih hati-hati lain kali. Jawab Bu Sari lembut. Amara tidak bisa lagi menahan kemarahan. Mama, tidak perlu bicara seperti itu. Ibu saya hanya ingin membantu. Bu Mira menatap Amara dengan dingin. Amara, ini rumah saya. Saya yang tahu bagaimana semuanya harus dilakukan. Jangan mengajarkan saya cara mengurus rumah sendiri. Raka, yang berada di ruangan itu, mencoba menengahi. Sudahlah. Jangan dibesar-besarkan. Ibu, Amara, kita semua hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Namun, waktu seolah tidak membawa perubahan apapun. Setiap harinya, Bu Mira terus mencari celah untuk menunjukkan ketidaksukaannya. Ketika Amara dan Raka bekerja, Bu Sari seringkali sendirian di rumah bersama Bu Mira. Dalam kesendiriannya,
Busari menghabiskan waktu dengan membersihkan rumah atau duduk di kamar kecil yang telah diberikan padanya. Kamar itu sebenarnya adalah ruang penyimpanan yang diubah seadanya agar cukup untuk sebuah kasur dan lemari kecil. Suatu malam, Amara menemukan ibunya duduk di sudut kamar, memandangi foto keluarganya yang selamat dari kebakaran. Wajah Busari terlihat lelah, tetapi ia tetap berusaha tersenyum saat Amara masuk. "Ibu baik-baik saja?" tanya Amara sambil duduk di samping ibunya. "Iya, Amara. Jangan khawatirkan ibu. Ibu bersyukur masih punya tempat untuk berteduh. Yang penting kamu dan Raka bahagia," jawab Busari sambil menggenggam tangan putrinya. Namun, Amara tahu ibunya sedang menyembunyikan kesedihan. Kehilangan rumah dan menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan setiap hari bukanlah sesuatu yang mudah. Amara merasa bersalah, tetapi ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Raka, suaminya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghadapi Bu Mira secara tegas. Setiap kali Amara mengutarakan kekesalannya, Raka hanya meminta agar ia bersabar. "Amara, aku tahu ini sulit, tapi ibu hanya sedang menyesuaikan diri. Dia bukan orang yang mudah berubah," kata Raka suatu malam. "Tapi sampai kapan aku harus sabar, Raka? Ibuku diperlakukan seperti ini setiap hari. Ini tidak adil," balas Amara dengan suara gemetar. "Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Tapi, kalau kita memaksa, takutnya malah jadi lebih buruk. Aku hanya butuh waktu untuk menemukan cara yang tepat," jawab Raka, mencoba menenangkan istrinya. Amara merasa seperti berjuang sendirian. Ia ingin melindungi ibunya, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa terhalang oleh Bu Mira dan ketidakberdayaan Raka. Busari, di sisi lain, berusaha keras untuk tidak menjadi beban. Ia menerima semua perlakuan Bu Mira dengan sabar, meskipun setiap kata dan tindakan Bu Mira semakin menyakitkan. Suatu hari, ketika Busari mencoba memasak masakan sederhana untuk makan siang, Bu Mira masuk ke dapur dengan wajah penuh ketidaksenangan. "Busari, kalau mau masak, jangan gunakan bahan-bahan mahal. Di rumah ini, kami punya perhitungan," katanya tajam. "Maaf, Bu Mira. Saya tidak tahu. Saya hanya ingin memasak sesuatu untuk Amara dan Raka," jawab Busari dengan nada menyesal. "Kalau memang ingin memasak, tanyakan dulu. Jangan sembarangan," balas Bu Mira sambil berlalu pergi. Amara, yang mendengar percakapan itu, tidak lagi mampu menahan air matanya. Ia merasa marah, tetapi juga tidak berdaya. Ia tahu bahwa sesuatu harus berubah. Kehidupan di rumah Bu Mira tidak hanya menyakitkan bagi ibunya, tetapi juga mulai meretakkan pernikahannya dengan Raka. Namun, Amara tahu bahwa menemukan solusi tidak akan mudah. Ia harus memilih langkah berikutnya dengan hati-hati, karena keputusan yang salah bisa menghancurkan segalanya. Di tengah kesedihan dan kebingungannya, ia hanya bisa berharap bahwa kekuatan dan cinta untuk ibunya akan membawanya menemukan jalan keluar dari situasi ini. Hari-hari terus berlalu, dan suasana di rumah Bu Mira semakin tegang. Ketegangan yang awalnya hanya berupa sindiran dan perlakuan dingin mulai berubah menjadi pelecehan verbal yang terang-terangan. Bu Mira tidak lagi menutupi ketidaksukaannya terhadap Busari, bahkan di hadapan Raka dan Amara. "Saya tidak mengerti kenapa orang seperti itu bisa begitu nyaman di rumah ini," kata Bu Mira suatu malam, sambil menatap Busari yang sedang duduk diam di pojok ruang tamu. Amara, yang sedang menyiapkan teh untuk ibunya, langsung menghentikan gerakannya. "Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Ibu saya tidak pernah bermaksud menyusahkan siapapun." Bu Mira mendengus sambil melipat tangannya. Menyusahkan atau tidak, dia tetap beban. Rumah ini sudah cukup penuh tanpa perlu menambah orang lain. Amara mencoba menahan diri, tetapi tatapan ibunya yang terlihat malu dan terluka membuatnya sulit untuk tetap diam. "Bu, ibu saya kehilangan segalanya. Dia hanya butuh tempat untuk memulai kembali. Kenapa itu begitu sulit untuk dipahami?" "Karena ini bukan urusan saya, Amara. Kamu pikir siapa yang menanggung semua pengeluaran rumah ini? Raka. Kamu." Bu Mira berdiri dan menunjuk Amara. "Saya yang membangun semuanya dari nol.
Jadi jangan mengajari saya bagaimana mengelola rumah saya sendiri. Raka, yang baru pulang dari kantor, masuk ruangan dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi? Amara berbalik dengan mata berkaca-kaca. Raka, aku tidak bisa terus seperti ini. Ibumu terus-menerus menghina ibuku. Aku sudah mencoba bersabar, tapi ini terlalu jauh. Raka menghela napas panjang, merasa terjebak di antara dua wanita terpenting dalam hidupnya. Ibu, Amara, tolong jangan berdebat. Kita semua sedang menghadapi situasi yang sulit. Aku yakin kita bisa menemukan solusi bersama. Namun, Bu Mira hanya mencibir. Solusi? Kalau begitu, carilah tempat lain untuk tinggal bersama ibumu. Kita lihat seberapa lama kalian bisa bertahan tanpa bantuan saya. Bu Sari, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut tetapi tegas. Bu Mira, saya minta maaf jika keberadaan saya di sini menjadi beban. Jika memang itu yang ibu inginkan, saya bisa pergi. Saya tidak ingin menjadi penyebab ketidaknyamanan di rumah ini. Amara langsung menolak ide itu. Ibu, tidak. Kamu tidak akan pergi kemanapun. Ini rumah suamiku juga, dan kita punya hak untuk berada di sini. Malam itu berakhir tanpa solusi. Raka mencoba berbicara dengan Bu Mira secara pribadi, tetapi usahanya sia-sia. Ibunya tetap kukuh bahwa Bu Sari tidak seharusnya tinggal di rumah mereka. Di sisi lain, Amara semakin kehilangan kesabarannya. Ia merasa tidak dihargai oleh ibu mertuanya. Sementara Raka terus meminta waktu tanpa memberikan tindakan nyata. Hari berikutnya, konflik semakin memanas. Saat sarapan, Bu Mira dengan sengaja menyindir Amara dan Bu Sari di depan Raka. Sarapan hari ini terasa berbeda, katanya sambil mengaduk teh. Mungkin karena kita punya tamu istimewa yang membuat suasana jadi sesak. Amara langsung meletakkan sendoknya dengan keras. Bu, tolong hentikan ini. Berapa lama lagi ibu akan terus-menerus menghina ibu saya? Raka mencoba menenangkan. Amara, tenanglah. Tidak, Raka. Amara menoleh tajam ke arah suaminya. Aku sudah cukup bersabar. Aku tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Ibu saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Bu Mira tertawa sinis. Sabar? Kamu tidak tahu apa arti sabar. Amara, kalau kamu tahu, kamu tidak akan membawa masalah ini ke rumah saya. Amara berdiri dari kursinya. Matanya penuh air mata. Baiklah, kalau begitu, aku dan ibuku akan pergi. Kita tidak butuh tempat yang membuat kita merasa dihina setiap hari. Raka tampak terkejut. Amara, tunggu. Jangan ambil keputusan seperti itu. Namun, Amara sudah memutuskan. Ia menggandeng tangan ibunya dan masuk ke kamar mereka untuk berkemas. Bu Sari mencoba menghentikannya, tetapi Amara tetap bersikeras. Ibu, kita tidak harus tinggal di sini. Kita bisa mencari tempat lain, katanya sambil memasukkan pakaian ke dalam tas. Tapi, Amara, kemana kita akan pergi? Tanya Bu Sari dengan nada khawatir. Kemana saja, Bu? Aku tidak peduli, asal kita bisa hidup dengan tenang. Jawab Amara. Raka akhirnya masuk ke kamar. Wajahnya penuh kekhawatiran. Amara, tolong dengarkan aku. Jangan pergi seperti ini. Aku akan mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Amara menatap Raka dengan tatapan yang penuh rasa kecewa. Kamu selalu bilang akan mencari cara, Raka. Tapi sampai kapan aku harus menunggu? Sampai ibuku benar-benar hancur karena perlakuan ibumu. Raka terdiam, tidak bisa menjawab. Amara menunggu beberapa saat, berharap Raka akan mengatakan sesuatu yang bisa meyakinkannya untuk tetap tinggal. Namun, keheningan Raka hanya memperkuat tekadnya. Kalau kamu tidak bisa membuat keputusan, aku yang akan melakukannya, kata Amara akhirnya. Aku dan ibu akan pergi. Namun, sebelum Amara sempat keluar dari kamar, Bu Sari memegang tangannya dengan lembut. Amara, tunggu. Kita tidak harus pergi. Kita bisa bertahan sedikit lebih lama. Ini bukan hanya tentang kita. Ini juga tentang pernikahanmu dengan Raka.
Amara merasa terpecah. Di satu sisi, ia ingin melindungi ibunya dari perlakuan Bu Mira. Di sisi lain, ia tahu keputusannya akan berdampak besar pada hubungannya dengan Raka. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menunda rencananya pergi, meski hatinya masih penuh luka. Namun, di dalam dirinya, Amara tahu bahwa jika keadaan tidak berubah, sesuatu harus dilakukan. Dan kali ini, ia tidak akan menunggu terlalu lama untuk bertindak. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Meskipun Amara memutuskan untuk tetap tinggal, suasana di rumah semakin tegang. Tidak ada yang benar-benar berbicara satu sama lain, dan setiap pertemuan di ruang makan atau ruang keluarga penuh dengan kecanggungan yang mencekam. Amara terus berusaha menjaga ibunya tetap tenang, tetapi di dalam hati, ia tahu bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama. Hari-hari berlalu, dan meskipun Amara tetap sabar, Bu Mira semakin menunjukkan ketidaksukaannya. Keadaan ini membuat Raka akhirnya menyadari betapa besar tekanan yang dirasakan oleh istrinya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Raka duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa ibu dan istrinya sama-sama penting baginya, tetapi membiarkan perlakuan tidak adil terus berlanjut bukanlah pilihan yang benar. Keesokan harinya, Raka mengajak Amara berbicara secara pribadi. Amara, aku tahu aku sudah membuatmu kecewa. Aku tahu aku seharusnya lebih tegas dalam menghadapi ibu. Tapi aku butuh waktu untuk memutuskan apa yang terbaik. Amara menatap Raka dengan hati yang penuh harapan, meski ragu. Dan apa keputusanmu, Raka? Apakah kamu akan membiarkan ini terus terjadi? Raka menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa terus-menerus memintamu dan ibumu bersabar. Ini tidak adil. Jadi, aku akan membawa kita pindah dari rumah ini. Mata Amara membesar. Ia tidak menyangka bahwa Raka akhirnya berani mengambil keputusan besar seperti itu. Pindah? Kemana, Raka? Kita tidak punya tempat lain. Kita akan menyewa rumah kecil untuk sementara. Aku tahu itu tidak akan mudah. Tapi setidaknya kita bisa hidup tanpa tekanan seperti ini. Kita akan mulai dari awal, bersama. Amara merasa matanya mulai basah. Keputusan Raka adalah sesuatu yang selama ini ia tunggu-tunggu. Apa ibu setuju dengan keputusan ini? Aku belum memberitahunya, jawab Raka. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam situasi seperti ini. Aku harus memprioritaskan kamu dan keluargaku sekarang. Keputusan itu akhirnya disampaikan kepada Bu Mira pada malam berikutnya. Seperti yang diduga, Bu Mira tidak menerimanya dengan baik. Kamu mau meninggalkan rumah ini? Rumah yang sudah kubangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun? Untuk apa? Untuk perempuan itu. Raka mencoba tetap tenang. Ibu, ini bukan tentang memilih siapa yang lebih penting. Ini tentang bagaimana aku ingin membangun keluarga kecilku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan Amara dan Bu Sari diperlakukan seperti ini. Raka, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Seru Bu Mira dengan nada tinggi. Kamu akan menyesal. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa dukungan dari ibu. Namun, Raka tetap pada pendiriannya. Ibu, aku menghormati semua yang ibu lakukan untukku selama ini. Tapi sekarang aku harus mengambil keputusan yang menurutku benar. Kami akan pergi. Bu Mira menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Tetapi bukan karena rasa kehilangan. Amarah dan rasa egonya yang terluka lebih dominan. Dia tidak percaya bahwa putranya yang selalu menurut kini berani melawan keinginannya. Hari perpisahan tiba. Amara, Raka, dan Bu Sari mengemasi barang-barang mereka. Meskipun mereka hanya membawa sedikit barang, ada rasa lega yang perlahan tumbuh di hati Amara. Rumah baru mereka memang sederhana, hanya sebuah kontrakan kecil dengan 2 kamar tidur, tetapi di sana, mereka merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka dapatkan di rumah Bu Mira. Kehidupan di tempat baru tidak mudah. Raka harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sementara Amara dan Bu Sari mulai mencari cara untuk membantu keuangan keluarga. Mereka memutuskan untuk memanfaatkan keahlian Bu Sari dalam membuat keripik jagung. Awalnya,
Mereka hanya membuat beberapa bungkus untuk dijual ke tetangga sekitar. Namun, perlahan, bisnis kecil itu mulai berkembang. Amara dengan cepat belajar cara memasarkan produk mereka secara online, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Di sisi lain, kehidupan Bumira mulai berubah drastis. Tanpa Raka di rumah, ia merasa kesepian. Meski masih memiliki rumah besar dan gaya hidup mewah, tanpa anaknya di sisinya, ada kehampaan yang tidak bisa ia penuhi dengan harta benda. Kebiasaan belanja berlebihan yang dulu sering ia lakukan tanpa pikir panjang kini mulai menjadi beban. Tagihan-tagihan menumpuk, dan tanpa penghasilan tambahan dari Raka, ia harus mulai menjual beberapa barang berharganya. Namun, rasa sombong yang tertanam dalam dirinya membuat Bumira tidak mau mengakui bahwa ia sedang mengalami kesulitan. Ia terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun kenyataannya rumah besar itu kini terasa lebih dingin dan kosong. Sementara itu, keluarga kecil Raka mulai menemukan kebahagiaan baru dalam kesederhanaan. Mereka menghadapi banyak tantangan, tetapi kerjasama dan cinta di antara mereka membuat segalanya terasa lebih ringan. Perlahan, bisnis keripik jagung mereka mulai mendapatkan perhatian. Pesanan datang dari berbagai kota, dan Amara mulai bermimpi untuk memperluas usaha mereka ke tingkat yang lebih besar. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Raka masih menyimpan kekhawatiran tentang ibunya. Meskipun ia merasa bahwa keputusannya benar, ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa bersalah. Ia hanya berharap bahwa suatu hari nanti, Bumira akan memahami mengapa ia harus mengambil langkah tersebut. Dan di dalam hatinya, Raka tahu bahwa cerita mereka belum selesai. Ada banyak hal yang masih harus diselesaikan, termasuk hubungan mereka dengan Bumira yang kini semakin menjauh. Kehidupan di kontrakan kecil mereka perlahan-lahan mulai terasa seperti rumah. Meski sederhana, Amara, Raka, dan Busari merasakan kebebasan yang sudah lama hilang. Tidak ada lagi tekanan dari sikap dingin Bumira. Tidak ada lagi rasa cemas karena perlakuan tidak adil. Mereka kini memiliki kendali penuh atas kehidupan mereka, meskipun harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi, Busari bangun lebih awal untuk menyiapkan adonan keripik jagung. Tangannya yang sudah mulai keriput tetap cekatan mencampur bahan-bahan dengan takaran yang sempurna. Amara membantu menggoreng dan mengemas hasilnya, sementara Raka sibuk memikirkan cara memperluas jangkauan penjualan mereka. Mereka adalah tim kecil yang penuh semangat. Awalnya, usaha itu hanya menghasilkan sedikit keuntungan. Mereka menjual dari pintu ke pintu, menawarkan keripik ke warung-warung kecil di sekitar kontrakan. Ada kalanya mereka harus menghadapi penolakan, tetapi Amara tidak pernah menyerah. Ia yakin bahwa kualitas keripik mereka suatu hari akan membawa perubahan besar. "Amara, bagaimana kalau kita coba menjual di pasar?" usul Busari suatu pagi. "Mungkin di sana kita bisa menarik lebih banyak pembeli." Amara mengangguk setuju. "Ide bagus, Bu. Kita juga bisa coba pasarkan secara online. Aku lihat ada banyak yang jual makanan lewat media sosial sekarang." Raka mendukung penuh ide itu. Dengan sisa tabungan mereka, dia membeli ponsel bekas untuk Amara agar bisa mempromosikan produk mereka. Amara mulai memotret produk keripik dengan latar sederhana, tetapi hasilnya cukup menarik. Ia menulis deskripsi singkat yang memikat, lalu mengunggahnya ke media sosial. Sementara itu, kehidupan Bumira semakin sulit. Rumah besar yang dulu menjadi simbol kekuasaannya kini mulai terasa seperti beban. Tanpa pemasukan tambahan dari Raka, ia harus menjual sebagian asetnya untuk melunasi utang-utang yang menumpuk akibat gaya hidupnya yang mewah. Namun, rasa gengsi yang tinggi membuatnya tetap berpura-pura di depan teman-temannya bahwa semuanya baik-baik saja. "Bumira, kabarnya sekarang tinggal sendiri, ya?" tanya salah satu tetangga suatu hari. Bumira hanya tersenyum tipis. "Iya, anak-anak sekarang lebih suka hidup mandiri. Tapi saya baik-baik saja. Rumah ini terlalu besar untuk diurus, tapi saya terbiasa dengan kesendirian." Namun, di balik senyumnya, Bumira merasa semakin tertekan. Suara kosong dari lorong-lorong rumah dan ruangan yang tak terpakai menjadi pengingat bahwa ia kini benar-benar sendiri. Di sisi lain, usaha Amara dan keluarganya mulai menunjukkan perkembangan.
Pesanan mulai datang tidak hanya dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari luar kota. Amara mulai menerima pesan dari pelanggan yang memuji kualitas keripik mereka. "Keripik ini enak sekali, Kak. Ada rasa lain, tidak?" tanya salah satu pelanggan lewat pesan. Amara terinspirasi untuk membuat varian rasa baru. Ia mengajak ibunya bereksperimen di dapur kecil mereka. Bu Sari dengan senang hati mencoba berbagai bumbu, dan mereka akhirnya menemukan beberapa rasa yang unik, seperti pedas manis dan keju bawang. "Ini akan jadi produk unggulan kita," kata Amara dengan semangat. Raka, yang menyaksikan perkembangan usaha mereka, merasa bangga. Meskipun awalnya penuh keraguan, kini ia yakin bahwa keputusan untuk meninggalkan rumah besar Bu Mira adalah langkah terbaik yang pernah ia ambil. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Raka mendapat kabar mengejutkan dari salah satu tetangga lama mereka. "Bu Mira sedang kesulitan sekarang," kata tetangga itu saat bertemu Raka di pasar. "Dia menjual barang-barang berharganya. Katanya dia punya banyak utang." Raka terdiam. Perasaan bersalah kembali menghantuinya. Meski tahu bahwa ibunya sering bertindak tidak adil, dia tetap tidak bisa membiarkan ibunya terpuruk tanpa bantuan. Malam itu, Raka menceritakan kabar tersebut kepada Amara. "Aku khawatir dengan ibu. Aku tahu dia membuat kita menderita, tapi dia tetap ibuku." Amara menatap Raka dengan lembut. "Aku mengerti perasaanmu, Raka. Tapi kita juga harus realistis. Kita baru saja memulai hidup baru, dan kita belum punya banyak untuk membantu orang lain." Raka mengangguk pelan, meskipun hatinya tetap gelisah. Sementara itu, Bu Mira semakin terpuruk. Ia kehilangan banyak teman karena tidak lagi mampu menjaga gaya hidup mewah yang dulu menjadi kebanggaannya. Utang-utang yang menumpuk membuatnya harus menjual rumah besar itu dan pindah ke tempat yang lebih kecil. Namun, rasa kesombongan yang masih tersisa dalam dirinya membuatnya sulit menerima kenyataan. Di tengah situasi sulit itu, Raka mulai mencari cara untuk membantu ibunya tanpa melibatkan Amara secara langsung. Ia mengirim sejumlah uang secara diam-diam untuk melunasi beberapa utang Bu Mira. Namun, ia tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Bu Mira perlu belajar untuk hidup mandiri dan menerima keadaan. Di sisi lain, usaha keripik jagung Amara semakin berkembang. Mereka bahkan mulai mendapatkan pesanan dari toko-toko besar di kota. Amara, Raka, dan Bu Sari merasa optimis tentang masa depan mereka, meskipun perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Namun, di dalam hati Amara, ia tahu bahwa hubungan mereka dengan Bu Mira masih belum sepenuhnya selesai. Ada luka yang harus disembuhkan, dan suatu hari nanti, mereka harus menghadapi kenyataan itu bersama. Usaha keripik jagung Amara terus melesat. Pesanan mulai datang dari berbagai kota. Bahkan mereka mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi dengan bantuan peralatan yang lebih modern. Dengan keuntungan yang terus meningkat, Amara dan Raka memutuskan untuk menyewa tempat produksi kecil agar mereka tidak perlu bekerja hanya dari dapur kontrakan yang sempit. "Bu, kita bisa punya lebih banyak varian rasa jika produksi tidak lagi dibatasi ruang," ujar Amara kepada Bu Sari. Bu Sari tersenyum bangga. "Kamu benar-benar pekerja keras, Amara. Ibu hanya bisa membantu semampu ibu, tapi melihat semua ini ibu tahu kamu akan sukses besar." Raka, yang selama ini lebih banyak membantu di balik layar, mulai terlibat lebih aktif. Ia bertanggung jawab mengurus distribusi dan kemitraan dengan toko-toko besar. Kini, mereka bukan lagi usaha kecil yang hanya menjual dari pintu ke pintu. Mereka mulai dikenal sebagai merek keripik jagung lokal dengan kualitas premium. Namun, sementara Amara dan keluarganya terus maju, Bu Mira berada di titik terendah dalam hidupnya. Rumah besar yang dulu menjadi simbol kemewahannya kini telah dijual. Ia pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota, tempat yang jauh dari lingkungan sosialnya yang lama. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi teman-teman yang datang untuk memujinya. Suatu sore, Bu Mira duduk sendirian di kursi tuanya. Udara di rumah kontrakan itu terasa dingin dan sunyi. Hidup sendirian ternyata lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Dulu, ia selalu merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan siapapun. Namun kini,
Kenyataan telah memaksanya menghadapi kesepian yang ia ciptakan sendiri. Dalam keputusasaan, Bu Mira mencoba menghubungi beberapa teman lamanya. Namun, panggilan telepon itu seringkali tidak dijawab. Ia mulai menyadari bahwa teman-temannya dulu hanya tertarik pada status sosial dan kekayaannya, bukan dirinya sebagai pribadi. Sementara itu, Raka mendengar kabar terbaru tentang ibunya dari seorang kenalan. "Ibumu terlihat sangat berbeda sekarang," kata kenalan itu saat bertemu Raka di sebuah acara. "Dia benar-benar jatuh miskin. Aku bahkan melihat dia berbelanja di pasar kecil, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan dulu." Mendengar itu, hati Raka kembali diliputi rasa bersalah. Ia tahu bahwa ibunya kini telah kehilangan segalanya. Tetapi ia juga tahu bahwa situasi ini adalah akibat dari pilihan hidup Bu Mira sendiri. Amara, yang menyadari kegelisahan suaminya, mencoba memberinya penghiburan. "Raka, aku tahu ini berat untukmu. Aku juga tidak ingin melihat ibumu menderita. Tapi kita harus memastikan bahwa bantuan kita nanti tidak hanya membuatnya bergantung lagi pada kita." Raka mengangguk, meskipun wajahnya tetap terlihat murung. Pada saat yang sama, usaha keripik jagung mereka mencapai tonggak sejarah baru. Sebuah perusahaan distribusi besar menawarkan kerjasama eksklusif untuk memasarkan produk mereka secara nasional. Kesuksesan ini memungkinkan mereka membeli rumah baru, rumah yang lebih besar namun tetap sederhana, cukup untuk menampung keluarga kecil mereka dengan nyaman. Namun, meskipun hidup mereka semakin baik, bayangan tentang Bu Mira terus menghantui pikiran Raka. Hingga suatu hari, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Dalam sebuah acara bazar makanan, di mana Amara dan keluarganya membuka stan untuk mempromosikan produk baru, Bu Mira muncul. Penampilannya sangat berbeda dari yang pernah Amara dan Raka ingat. Ia terlihat lusuh, dengan pakaian yang sederhana dan wajah yang tidak lagi dihiasi oleh riasan mahal. Amara terkejut melihatnya, tetapi dengan cepat menahan diri agar tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan sulit bagi semua pihak. "Raka, Amara." Suara Bu Mira terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Raka menatap ibunya dengan tatapan campur aduk. Di satu sisi, ia masih merasa sakit hati atas perlakuan ibunya di masa lalu. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kondisi ibunya yang kini terlihat sangat membutuhkan bantuan. Bu Mira menundukkan kepalanya. Aku ingin minta maaf," katanya dengan suara bergetar. "Aku tahu aku telah salah. Aku terlalu keras pada kalian. Aku tidak pernah berpikir bahwa hidup bisa berubah secepat ini." Amara, meskipun terkejut, merasa simpati. Ia tahu bahwa dibutuhkan keberanian besar untuk seseorang seperti Bu Mira mengakui kesalahan. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya. "Ibu." Raka akhirnya berbicara. Suaranya lembut tetapi tegas. "Kami memaafkan Ibu. Tapi hidup kami sekarang tidak seperti dulu. Kami tidak bisa mengulang apa yang sudah terjadi, tapi kami bisa mencoba memperbaikinya." Bu Mira mengangguk perlahan. Matanya basah oleh air mata. "Aku tidak mengharapkan banyak. Aku hanya tidak tahu harus kemana." Amara mengambil napas dalam. "Kita akan mencari solusi, Bu. Tapi kita harus memastikan bahwa ini adalah yang terbaik untuk semua pihak." Percakapan itu menjadi awal dari rekonsiliasi yang sulit, tetapi penuh harapan. Raka dan Amara tahu bahwa ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan yang pernah hancur. Setahun setelah memulai usaha keripik jagung, Amara, Raka, dan Bu Sari mulai merasakan buah dari kerja keras mereka. Usaha mereka yang dimulai dari sebuah dapur kecil dengan modal seadanya kini berkembang pesat. Keberhasilan yang mereka raih tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari ketekunan, pengorbanan, dan kerjasama yang tak kenal lelah. Amara, yang awalnya merasa tertekan dan cemas, kini mulai merasa lebih percaya diri. Bisnis keripik jagung mereka mendapatkan banyak perhatian berkat pemasaran yang cerdas dan produk yang berkualitas. Mereka tidak hanya mengandalkan cara-cara tradisional, tetapi juga memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk menjual produk mereka.
Keripik jagung buatan Busari dengan rasa khas yang tak ada duanya mulai dikenal di berbagai kota, bahkan hingga keluar daerah. Pekerjaan yang mereka lakukan tidak mudah, tetapi mereka merasa lebih kompak dari sebelumnya. Busari, yang dahulu hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga biasa, kini menjadi ahli dalam pembuatan keripik jagung dengan berbagai varian rasa. Amara dan Raka bekerja keras untuk mengembangkan merek mereka, memperluas distribusi, dan meningkatkan kualitas produk. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan ketidakpastian kini mulai berubah. Mereka dapat membeli rumah baru yang lebih besar, tempat yang jauh lebih nyaman dan layak untuk mereka tinggali. Namun, meskipun kebahagiaan itu datang dengan segala kesuksesannya, Amara tidak bisa mengabaikan satu hal yang terus mengganggu pikirannya, ibunya, Busari. Ketika mereka sukses, Bumira justru semakin terpuruk. Kehidupan Bumira yang dulu penuh kemewahan kini hancur. Keputusan Bumira untuk tidak mengubah gaya hidupnya, meskipun situasi keuangannya semakin memburuk, menyebabkan semua yang ia miliki perlahan habis. Bumira, yang dulu tak pernah kekurangan, kini merasa terpojok. Utang semakin menumpuk, dan rumah besarnya yang dulu megah kini terasa kosong. Tanpa Raka yang tinggal bersamanya, ia merasa kesepian dan semakin terisolasi. Meskipun ada beberapa teman yang pernah membantu, mereka kini enggan mendekat, seiring dengan ketegangan yang terjadi di masa lalu. Bumira yang keras kepala dan selalu mengedepankan harga diri kini sadar bahwa hidupnya berubah drastis. Keputusan-keputusan yang salah, serta sikapnya yang merendahkan orang lain, membawanya pada kesendirian. Malam-malam panjang di rumah kontrakannya semakin membuat Bumira merasa kehilangan arah. Ia sering mengingat kembali masa lalu, ketika ia masih mengendalikan segalanya, termasuk rumah tangga anaknya. Namun, kini ia hanya bisa termenung, menyesali semua tindakan yang telah ia ambil. Ia merasa terlambat untuk meminta maaf, karena tak ada yang tersisa untuk dia banggakan. Raka, satu-satunya anak yang ia miliki, kini telah memilih untuk hidup terpisah dari dirinya, bersama dengan istrinya, Amara, dan ibu mertuanya, Busari. Suatu sore, saat Bumira sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan yang terasa semakin sunyi, ia menerima telepon dari Raka. Suara putranya di ujung telepon membuatnya terdiam sejenak. Ia tahu, meskipun hubungan mereka renggang, Raka tidak pernah benar-benar meninggalkannya. "Bu, kami ingin mengunjungi. Bagaimana kabar ibu?" Suara Raka terdengar penuh perhatian, meskipun dengan sedikit ketegangan. Bumira terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Amara pasti ada di dekat Raka, dan itu membuatnya merasa sedikit malu. Tapi, ia juga tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk berbicara. Ia menghela napas sebelum menjawab. "Aku baik-baik saja, Raka. Kamu tidak perlu khawatir. Hidup ini memang penuh dengan ujian, kan?" Jawab Bumira dengan suara yang terkesan pasrah. Raka merasa sedikit cemas. Ia tahu ibunya sedang melalui masa yang sangat sulit. Namun, ia juga merasa bingung. Meskipun ia ingin membantu, rasa sakit hati karena perlakuan Bumira yang selama ini tidak adil pada Amara membuatnya ragu. Tetapi, setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk tetap mengunjungi Bumira bersama Amara. Beberapa hari setelah percakapan tersebut, Raka dan Amara memutuskan untuk berkunjung ke rumah Bumira. Mereka membawa beberapa makanan favorit Bumira, serta beberapa barang kebutuhan dasar. Amara merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus mereka ambil untuk membuka jalan bagi rekonsiliasi. Ketika mereka tiba di rumah Bumira, suasana yang dingin dan sunyi langsung menyambut mereka. Bumira, yang awalnya enggan membuka pintu, akhirnya menampakkan dirinya dengan wajah yang terlihat lelah dan penuh tanda-tanda keputusasaan. "Raka, Amara," suara Bumira terdengar pelan, seakan ada beban berat yang menekannya. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu aku telah menyakiti kalian, tapi aku juga merasa kehilangan arah." Amara mendekat, meletakkan makanan yang mereka bawa di meja. Ia mencoba berbicara dengan lembut. "Bu, kami tidak datang untuk menghakimi. Kami hanya ingin memastikan bahwa ibu baik-baik saja. Kami ingin membantu." Bumira menatap Amara dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, Amara.
Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi, aku juga tidak bisa mengubah kenyataan bahwa aku telah kehilangan segalanya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Raka yang berdiri di samping Amara meraih tangan ibunya. Bu, kami di sini untuk kamu. Kami tidak akan membiarkan ibu merasa sendirian. Tapi, ibu harus tahu bahwa hidup ini penuh dengan perubahan, dan kadang kita harus menerima kenyataan, meskipun itu sulit. Percakapan mereka berlangsung lama, penuh dengan ketegangan dan air mata. Bu Mira akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Amara atas sikap buruknya selama ini. Meskipun luka lama masih terasa, Amara dan Raka merasakan sesuatu yang mulai berubah dalam diri Bu Mira. Ada penyesalan yang tulus, dan ada keinginan untuk memperbaiki hubungan yang telah lama retak. Keputusan sulit harus diambil. Bu Mira tahu bahwa ia tidak lagi mampu hidup sendiri, dan akhirnya ia menerima tawaran Raka dan Amara untuk tinggal di panti jompo. Meskipun awalnya ia merasa malu dan enggan, Bu Mira akhirnya memahami bahwa inilah keputusan terbaik untuknya, agar ia bisa mendapatkan perawatan yang layak dan tidak merasa kesepian. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Rekonsiliasi itu adalah titik balik bagi keluarga mereka. Keberhasilan yang mereka raih tidak hanya tercermin dalam bisnis mereka yang berkembang pesat, tetapi juga dalam kemampuan mereka untuk memaafkan dan melangkah maju sebagai keluarga yang lebih kuat. Begitu banyak yang telah mereka pelajari, dan meskipun masa depan tidak selalu cerah, mereka tahu bahwa cinta dan pengertian adalah dasar dari segalanya. Waktu berjalan, dan kehidupan Raka, Amara, serta Busari semakin stabil. Usaha keripik jagung mereka semakin berkembang, mencapai pasar yang lebih luas, dan akhirnya mendapatkan pengakuan di berbagai daerah. Namun, meskipun mereka telah mencapai banyak hal, ada satu masalah besar yang masih mengganjal dalam kehidupan mereka, yaitu Bu Mira. Setelah keputusan yang berat untuk mengirim Bu Mira ke panti jompo, semuanya berjalan agak canggung pada awalnya. Bu Mira yang keras kepala dan suka mengendalikan, pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi hidup sendiri. Ketika Raka dan Amara pertama kali membicarakan masalah ini, Bu Mira menolaknya dengan keras. Ia merasa malu, terhina, dan merasa bahwa dengan memasukkannya ke panti jompo, Raka dan Amara telah mengabaikannya. Namun, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Bu Mira menerima kenyataan bahwa panti jompo adalah pilihan terbaik untuk kesejahteraannya. Raka dan Amara berusaha meyakinkan Bu Mira bahwa mereka tidak meninggalkannya, tetapi mereka ingin memastikan bahwa ibunya mendapat perawatan yang lebih baik dan tidak merasa kesepian. Keputusan itu bukan tanpa rasa sakit, namun itu adalah langkah yang harus mereka ambil untuk menjaga keseimbangan dalam hidup mereka. Ketika akhirnya Bu Mira dibawa ke panti jompo, suasana hati Raka dan Amara campur aduk. Mereka merasa lega karena Bu Mira mendapat perhatian dan perawatan yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan bersalah yang menggelayuti hati mereka. Mereka khawatir, apakah keputusan ini akan memengaruhi hubungan mereka dengan Bu Mira di masa depan? Akankah ibu mereka benar-benar memaafkan mereka? Minggu-minggu pertama di panti jompo sangat berat bagi Bu Mira. Dia merasa terisolasi, jauh dari kenyamanan yang dulu ia nikmati. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyesuaikan diri. Perawatan yang baik dan suasana yang lebih tenang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Meski begitu, Bu Mira masih merasa kehilangan, terutama karena ia tidak lagi tinggal bersama Raka dan Amara, serta tidak bisa lagi mengendalikan segala hal di sekitarnya. Suatu hari, setelah beberapa bulan tinggal di panti jompo, Bu Mira mendapat kunjungan dari Raka dan Amara. Mereka datang membawa hadiah kecil, serta beberapa makanan favorit Bu Mira. Ketika mereka memasuki ruangan tempat Bu Mira tinggal, mereka disambut dengan senyum tipis dari Bu Mira, yang tampaknya sudah mulai menerima kehidupannya yang baru. Raka, Amara, kata Bu Mira dengan suara lembut. Aku sudah mulai terbiasa di sini. Meski awalnya sangat sulit, aku merasa lebih tenang sekarang. Aku juga bisa bertemu dengan orang-orang baru yang ramah. Amara duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Bu Mira dengan lembut. Kami senang mendengarnya, Bu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Ibu. Raka, yang berdiri di samping Amara,
menundukkan kepala. Maafkan kami, Bu. Kami tahu keputusan ini sulit. Tapi kami hanya ingin memastikan Ibu mendapat perawatan yang layak. Kami tidak ingin Ibu merasa kesepian. Bu Mira menatap mereka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku mengerti, Raka. Aku tahu kalian melakukan yang terbaik untukku. Aku minta maaf karena pernah begitu keras kepala. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan selama ini. Perlahan, Bu Mira mulai membuka hatinya. Pengalaman pahit yang ia alami di masa lalu membuatnya menyadari betapa pentingnya keluarga dan bagaimana ia telah meremehkan mereka. Dengan kesadaran itu, Bu Mira mulai belajar untuk lebih rendah hati. Ia mengerti bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan kebanggaan dan kesombongan, saat ini yang lebih penting adalah menerima kenyataan dan berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga. Setelah pertemuan itu, hubungan antara Bu Mira, Raka, dan Amara mulai membaik. Mereka mulai rutin mengunjungi Bu Mira, memastikan bahwa ia merasa diperhatikan dan tidak kesepian. Meskipun Bu Mira tidak lagi tinggal bersama mereka, ia merasa lebih dihargai dan diterima. Ia juga mulai membuka diri kepada teman-teman di panti jompo, menjalin persahabatan dengan sesama penghuni yang juga mengalami situasi yang serupa. Sementara itu, kehidupan Raka dan Amara berjalan dengan lancar. Bisnis keripik jagung mereka semakin sukses, dan mereka mulai mempekerjakan lebih banyak karyawan. Rumah baru mereka terasa penuh dengan kebahagiaan, dan mereka merasa bahwa kerja keras yang mereka lakukan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Namun,